اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini, majelis yang insya Allah penuh barokah, yang dikelilingi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah makna syahadat yang kedua. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang makna syahadat yang pertama. Intinya saya ulangi lagi, tidak bosan-bosannya untuk mengulangi bahwasanya arti dari syahadat yang pertama itu pertama adalah menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berhak untuk disembah dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyerupai makhluknya secara total. Gak ada sudut untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak ada. Jadi itu arti dari syahadat yang pertama, mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari menyerupai makhluknya secara total. Itu arti syahadat yang pertama. Kemudian arti syahadat yang kedua, kemarin juga kita jelaskan bahwasanya kita meyakini dalam hati, kemudian kita mengakui dalam lisan, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, hamba Allah yang diutus kepada dua golongan, golongan manusia dan jin. Kenapa hanya dua golongan ini? Karena yang berpotensi untuk melakukan kebaikan dan kejelekan itu adalah manusia dan jin. Dan tugasnya inzar ataupun memberikan kabar buruk, ancaman itu bagi orang-orang yang melakukan dosa atau orang kafir. Kalau orang mukmin yang melakukan dosa, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diancam untuk dimasukkan ke neraka. Itu adalah inzar, yaitu memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada orang yang berbuat jelek, yang berbuat buruk, yang tidak taat kepada Allah. Kalau orang mukmin, kalau tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah, akan diancam dengan neraka. Kalau orang kafir akan dimasukkan ke neraka selamanya. Itu inzar. Jadi menakut-nakuti kepada mereka supaya mereka berbuat taat kepada Allah. Kemudian juga yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah kabar gembira bagi siapa? Bagi orang mukmin yang mati dalam keadaan iman, dia dikabarkan akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk yang dikabarkan oleh Nabi, dan kita wajib untuk meyakini semua kabar-kabar Nabi SAW yang diberitakan Nabi SAW itu benar adanya, baik yang berhubungan dengan halal haram atau berhubungan dengan cerita-cerita umat yang terdahulu ataupun cerita-cerita kejadian-kejadian yang akan datang. Termasuknya yang disampaikan oleh Nabi SAW kemarin adanya siksa kubur, kemudian nikmat kubur, itu wajib adanya. Dan kita sudah jelaskan dalil-dalil tentang adanya siksa kubur kemarin. Karena apa? Karena banyak orang yang ingkar tentang adanya siksa kubur. Kita sudah jelaskan. Jadi kita
kegunaan untuk menjelaskan tentang penjelasan ulama, bukti-bukti bahwasanya memang benar adanya siksa kubur, itu kegunaannya untuk supaya kita tanamkan, kita ajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak mengerti dasar apa dasar bahwasanya memang benar-benar ada siksa neraka, biasanya kita yang diajarkan sekarang ini itu memang percaya bahwasanya ada siksa neraka. Tapi generasi setelahnya kalau tidak ditanamkan tentang dalil-dalil bahwasanya ada siksa neraka, begitu juga yang lain. Ini sekedar contoh. Ada diperbolehkan, Ahlussunnah memperbolehkan tabaruk, Ahlussunnah membolehkan ziarah kubur. Itu kalau tidak ditanamkan dasar-dasar dalil pengambilan-pengambilan, dan itu dari para sahabat, dan itu dari para tabi'in, itu dari para Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ditanamkan seperti itu, maka generasinya yang tidak ikut mengaji, kalau kita tidak ditanamkan kepada mereka tentang dalil-dalil seperti itu, maka mereka dikhawatirkan ikut dengan orang lain, kelompok lain. Makanya penting sekali kita paham tentang bahwasanya ada yang namanya siksa kubur. Kita juga hafal ataupun minimal kita itu paham bagaimana cara menjelaskan bahwasanya memang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu hak adanya. Siksa kubur, nikmat kubur, kemarin sudah kita jelaskan. Ada namanya kiamat, ada namanya hisab. Jadi perhitungan amal, pertanggungjawaban amal seseorang akan diperlihatkan. Itu memang semuanya ada. Kemudian juga kemarin kita ada namanya timbangan amal. Kita sudah jelaskan timbangan amal, bahwasanya nanti di situ ada 3 kelompok. Ada yang kemarin dijelaskan kebaikannya itu lebih banyak, kemudian antara kebaikan dan kejelekannya itu lebih banyak. Ini kelompok ini semuanya adalah mukmin. Itu nanti perinciannya sudah kita jelaskan kemarin, bahwasanya kalau orang mukmin tersebut kebaikannya lebih banyak maka langsung masuk surga. Begitu juga antara kebaikan dan kejelekannya itu sama, itu langsung masuk surga tanpa didahului neraka. Yang terakhir ini, yang kejelekannya itu lebih banyak, itu tahta masyiatillah. Kejelekannya banyak ketika di dunia berbuat dosa besar. Yang penting tidak ada satupun yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tidak ada perkataan, tidak ada perbuatan, tidak ada keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka kemungkinannya meskipun di dunianya itu dia berbuat dosa yang sangat besar, yang penting satu ini tidak dilakukan, yaitu kekufuran ataupun kemusyrikan, maka nanti dia tahta masyiatillah. Artinya bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi, dosa-dosa kemusyrikan. Musyrik itu apa sih? Musyrik itu menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari. Itu namanya musyrik. Ada dosa kekufuran, ada dosa musyrik. Kalau musyrik itu menyembah kepada selain Allah, Allah tidak akan mengampuninya, mengampuni dosa kemusyrikan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah kemungkinan akan mengampuni kepada orang-orang yang berbuat dosa, maksudnya selain dia berbuat musyrik, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Kemudian dalil tentang bahwasanya kekufuran, kufur dengan musyrik itu beda.
Kalau kufur itu lebih umum, musyrik lebih khusus. Khususnya itu hanya tertentu kepada menyembah kepada selain Allah. Kalau kekufuran itu bisa saja tidak menyembah selain Allah, tetap menyembah Allah, tetap menyembah Allah, cuma dia terjatuh dalam satu perkara yang membuat dia keluar dari Islam. Seperti apa? Seperti mendustakan Nabi. Percaya bahwasanya Allah itu ada, menyembah Allah, sholat, tapi dia mendustakan Nabi. Seperti umpamanya tidak percaya tentang adanya siksa kubur, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu kan perkara yang membuat dia keluar dari Islam. Jadi musyrik itu mesti kufur, tapi kufur itu bukan tentu musyrik, karena musyrik itu tertentu kepada menyembah kepada selain Allah. Seperti kekufuran itu mencaci maki Allah, mencaci maki para semua sahabat tanpa terkecuali. Kemudian kekufuran nanti kita jelaskan seperti ragu tentang adanya qada dan qadar, ketentuan Allah, semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah. Itu kan kekufuran, menyembah Allah tapi dalam satu sisi dia mendustai apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Itu kekufuran. Jadi singkatnya bahwasanya setiap musyrik itu mesti kufur, masuk kufur, tapi kufur itu belum tentu musyrik. Karena musyrik itu tertentu kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga akan memasukkan orang yang mati dalam keadaan bukan Islam, meskipun dia adalah orang yang menyembah Allah, tapi dia jatuh dalam satu perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, artinya ada satu perkataan ataupun satu perbuatan ataupun keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ataupun dia adalah memang asli kafir, bukan muslim. Wasaddu an sabilillah, dan menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Tsumma matu, kemudian dia mati, orang yang ini, orang yang bukan muslim, kemudian juga menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Tapi ingat, menghalangi orang masuk Islam ini bukan kaidah. Bukan kaidah apakah dia mati kemudian masuk dalam neraka selamanya atau tidak. Bukan kaidah. Kaidahnya ini, tsumma matu wa hum kuffarun. Kemudian dia mati dalam keadaan bukan Islam, tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya sama sekali. Artinya titik dari orang tersebut itu beruntung atau tidak. Dinamakan orang beruntung itu orang mati dalam keadaan Islam. Orang yang dinamakan celaka itu mati dalam keadaan bukan Islam. Artinya meskipun selama hidupnya dia itu muslim, na'udzubillah, ada perkara yang membuat dia keluar dari Islam, ada perkataan atau keyakinan atau perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, itu yang dihitung. Tsumma matu wa hum kuffarun, dan belum sempat dia bertaubat, tidak kembali kepada Islam, wa hum kuffarun. Tsumma matu, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, falan yaghfirallahu lahu, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi titiknya di sini, titik permasalahan kaidahnya, apakah dia mati dalam keadaan Islam atau tidak. Meskipun sebelumnya dia muslim,
kemudian naudzubillah karena dia itu keluar dari Islam umpamanya dengan cara perbuatan keyakinan, kemudian dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Jadi mati dalam keadaan Islam atau tidak, itu dalil bahwasanya orang kafir, orang musyrik sama-sama tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus benar-benar tahu supaya apa? Supaya kita bisa menjauhinya. Benar-benar tahu bahwasanya ini loh yang harus kita kerjakan, inilah yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita bergegas untuk melaksanakannya. Ini yang dilarang oleh agama sehingga kita menjauhinya dan kita ajarkan kepada orang lain untuk menjauhinya. Kemudian juga yang wajib kita yakini juga yang dibawa oleh Nabi SAW kemarin juga adanya neraka. Kemudian as-sirat, neraka. Neraka itu sudah diciptakan sekarang. Kemarin kita sudah jelaskan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat lil kafirin." Uiddat lil kafirin, sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Kalau kata-kata sudah disiapkan itu berarti sudah ada. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang itu sudah ada neraka. Surga juga begitu, sudah ada. Kalau surga itu ada di atas langit yang ketujuh, kalau neraka itu ada di bawah bumi yang tujuh. Kemudian sirat, jembatan. Dari jembatan nanti ada jembatan setelah para makhluk digiring kepada di tempat mahsyar, tempat perkumpulan. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu hari kebangkitan, kemudian tempat mahsyar namanya. Nanti di situ ujung dari jembatan tersebut akan ditempelkan ke tempat bumi yang telah digantikan oleh Allah, yaitu mahsyar tadi. Mahsyar kemarin kita jelaskan bahwasanya itu adalah negara Syam yang sudah tergantikan. Negara Syam kemarin itu kan kita sebutkan Yordania, Syria, Palestina dan Lebanon. Itu negara Syam. Itu nanti digantikan oleh Allah setelah semua binasa, bumi, langit semuanya binasa, nanti digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang baru. Dan tempat yang baru ini namanya mahsyar. Dan nanti ujung jembatannya itu ada di situ. Ujung jembatan ada di situ, kemudian ujung jembatan yang lain itu ada di tempat sebelum surga. Jadi bukan langsung ke surga, tapi ada di tempat sebelum surga. Jadi bentuknya begini. Dan jembatan ini kata ulama lebar. Jembatan ini itu lebar, arid. Jadi katanya lebar sekali, bukan yang seperti diberitakan bahwasanya jembatan itu kecil, lebih kecil dari rambut. Gimana kita bisa lewat? Bukan, kata ulama, itu mungkin yang dimaksud kecil dan memang ada hadisnya seperti itu. Itu maksudnya adalah segi licinnya, seakan-akan dia kecil karena licin, susah gitu kan. Tapi aslinya adalah lebar, luas. Dan di jembatan itu nanti orang-orang juga macam-macam yang lewat. Ada yang terbang seperti kilat, ada seperti kuda yang paling cepat, tergantung dari amalnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana enggak menakutkan jembatan? Kemudian di bawahnya itu neraka. Dan di sisi kiri kanannya itu ada kayak seperti gantol begitu. Tahu gantol? Kayak orang kayak pancing tapi besar gitu. Gak besar kayak orang jagal itu kan, ada yang nyantolin dagingnya itu kayak seperti itu tapi besar. Jadi kalau orang mukmin yang dosanya besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap jatuh nanti ada
bantalan itu kemudian dikembalikan lagi sampai dia benar-benar selamat. Tapi itu kan perkara yang menakutkan. Makanya Nabi SAW karena belas kasihannya Nabi SAW dengan umatnya, dia selalu memikirkan umatnya. Dia ketika itu mengatakan ummati, umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Saking kasihan, belas kasihan kepada umatnya. Coba dibayangkan, orang mukmin, pokoknya mukmin saja, meskipun dosa besar, itu masih kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak masuk neraka sama sekali. Sudah diberi nikmat oleh Allah di dunia, kemudian berbuat maksiat kepada Allah, menggunakan anggota-anggota badan pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Diberikan nikmat berupa tangan, dibuat untuk mencuri. Diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat untuk melihat perkara-perkara yang haram. Dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kaki, dibuat untuk perkara-perkara yang dilarang. Sudah diberi nikmat berupa tangan, orang diberi nikmat itu kan kadang nggak terasa. Yang dipikir itu nikmat itu adalah uang saja. Enggak, orang bisa merasakan nikmat ketika nikmat itu sudah hilang. Orang lagi sehat begini, kemudian dia galau. Kenapa? Karena katanya hati kecilnya mengatakan saya tidak mendapatkan nikmat oleh Allah karena saya tidak punya uang. Padahal kalau kita teliti, seluruh badannya ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ketika kita berpapasan dengan orang yang tidak mempunyai tangan, susah bukan main ketika dia mau mengambil sesuatu. Kita yang sudah diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak merasa bersyukur bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pikirannya hanya uang. Dan semuanya itu adalah bentuk nikmat karunia dari Allah. Tapi hal yang paling penting, nikmat yang paling penting itu adalah nikmat iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya. Karena kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga meskipun dia berbuat dosa besar, kalau masih dalam keadaan iman, maka ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Kemudian meskipun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mau masuk neraka, itu kemungkinan masih mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Ini nanti kita jelaskan syafaat Nabi. Jadi jembatan itu ujung satunya ada di tempat yang sudah tergantikan tadi, yaitu mahsyar. Ujung yang lain itu ada di tempat sebelum surga. Kemudian al-haud telaga. Telaga ini diperuntukkan untuk umat masing-masing nabi. Masing-masing nabi itu punya telaga. Tapi telaga yang paling luas itu telaganya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang umat baginda Nabi SAW itu yang paling banyak daripada umat-umat yang lain. Nabi-nabi dulu, Pak, ada yang berdakwah itu nggak ada yang mengikuti. Ada. Kita kan tahu bahwasanya Nabi itu ada yang Nabi sekaligus Rasul, ada yang Nabi bukan Rasul. Jumlah keseluruhannya dalam satu riwayat ada 124.000. Semuanya dari Bani Israel kebanyakan, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kan orang-orang kafir Bani Israel itu kan ingkar. Dulu nabi-nabi kita dari Bani Israel, kenapa? Sekarang dari kalangan orang Arab, sebagian orang yang tidak beriman. Sebagian mereka nabi berdakwah sampai yang namanya korban, artinya darahnya bercucuran, berkorban harta jiwa. Nggak ada yang ada dari mereka
Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada yang 2, ada yang 4. Padahal berapa tahun? Nabi Nuh alaihissalam berapa umurnya? 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Dakwah segitu panjangnya, lamanya, cuma berapa coba? 80 atau 70 orang. 70 orang, bukan ribu, bukan ratus, 70-80 orang. Nabi Muhammad SAW cuma berapa? 23 tahun atau 22 tahun. Coba umatnya semuanya banyak begini. Itu baginda Nabi SAW. Makanya telaganya nanti juga paling besar, paling luas. Kemudian telaga ini rasanya, warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik. Dan ketika orang mukmin meminumnya tidak akan haus selamanya. Akan tetapi saking enaknya ingin meminum terus. Saking enaknya ingin minum terus, bukan haus. Karena kan ketika di padang mahsyar itu kan matahari itu dalam satu riwayat ada jaraknya kan sangat dekat, sehingga apa? Sehingga bercucuran keringat mereka. Ada yang keringat mereka sampai menenggelamkan. Saking panasnya pada waktu itu tidak tahan, orang-orang kafir mengatakan begini, ya Rob, arihna walau ilan nar. Belum merasakan api neraka dia. Saking panasnya pada waktu, ya Rob, ya Allah, berikanlah kita itu istirahat dari panas ini, walaupun kita dimasukkan ke neraka. Coba bayangkan kita panas terik begini, padahal jarak berapa meter, juta meter dari matahari tersebut kita kepanasan. Apalagi yang sudah dekat begitu. Dan bercucuran semuanya keringat sampai ada yang menenggelamkan. Sampai panasnya begitu, ada yang mengatakan begitu orang kafir. Nah, panas seperti itu kan haus daganya, Masya Allah. Nah, ketika minum telaga tadi, semuanya hilang hausnya. Semuanya hilang hausnya. Bukan ketika karena terik matahari tadi kemudian minum, setelah minum nanti karena kurang banyak, karena terik matahari tadi ingin haus lagi kemudian minum, bukan. Sekali minum udah daganya hilang semua. Dan mereka kepingin terus minum bukan karena haus, akan tapi karena memang merasa enak, ingin terus, ingin meminum telaga tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat minum telaga. Amin. Kemudian syafaat. Jadi pertolongan. Jadi memintakan kebaikan dari orang lain untuk orang lain, itu namanya syafaat. Nabi SAW meminta pertolongan, ataupun para malaikat meminta pertolongan kepada Allah untuk orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Jadi syafaat ini itu untuk orang mukmin yang berbuat dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah bisa mensyafaati ataupun mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah. Siapa yang mendapatkan ridha dari Allah? Orang mukmin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang kafir. Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang kafir. Makanya ketika kita memaknai Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu al-katsirur rahmati lil mu'minin. Banyak rahmatnya kepada orang mukmin dan orang kafir. Kalau kita bahasanya itu kan Allah menyayangi orang mukmin dan kafir ketika di dunia, tapi kasih sayang di sini bukan artinya mencintai. Tapi apa artinya? Memberi rizki.
Paham ya? Semua yang memberi rezeki siapa? Allah. Jadi kata-kata menyayangi ataupun Allah Subhanahu wa taala, biasanya kan kalau kita sari tilawah itu Allah Maha Penyayang. Nah, berarti Ar-Rahman menyayang. Kalau menyayangi kepada orang mukmin, orang kafir ketika di dunia, kalau orang kafir artinya bukan mencintai, tapi apa? Memberi rizki. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki. Semuanya. Allah tidak akan menyukai kepada orang kafir. Makanya ketika orang mukmin tersebut itu kehausan, kemudian mendapatkan air tersebut, telaga, maka dia akan hilang dahaganya. Dan syafaat ini khusus kepada orang-orang yang berdosa besar. Ada syafaat itu syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang besar. Artinya apa? Putusan bahwasanya nanti manusia ini langkahnya kemana? Karena pada waktu itu kan nggak ada para manusia itu memikirkan diri sendiri, nafsi pada waktu itu, sehingga gerombolan manusia makhluk pada waktu itu datang kepada Nabi Nuh atau kepada Nabi Adam. Nabi Nuh alaihissalam, ya Nabi Allah, anta awwalur Rasulillah, gitu kan? Ya Nabi Allah. Mereka datang kepada Nabi Nuh supaya apa? Supaya terik matahari yang begitu terik ini kapan berhentinya? Kita mau kemana pada waktu itu? Nggak ada kejelasan. Itu syafaatul uzma, dan itu teruntuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka gerombolan manusia, gerombolan makhluk pada waktu itu datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, anta awwalur Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah. Orang Wahabi karena tekstual begini mengatakan tidak ada namanya Nabi Adam itu. Memang ada ini. Dalam hadis Al-Bukhari mengatakan ketika syafaat tersebut ada hadisnya, ya Nabi Allah, Nuh anta awwalur Rasulillah, kamu adalah awal utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu, sehingga sebagian orang Wahabi mengatakan tidak ada Nabi Adam. Jelas hadisnya. Di sini menceritakan tentang bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah awal utusan Allah. Anta awwalur Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah. Coba kalau kita tidak belajar, iya ya benar juga. Anta awwalur Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah. Makanya sebagian orang Wahabi tidak percaya tentang Nabi Adam karena berdasarkan hadis ini. Kata ulama apa? Kata ulama, ini artinya anta awwalur Rasulillah, kamu orang yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi ketika terjadi kekufuran. Kenapa? Karena ada hadis lain. Hadis lain mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu adalah termasuk nabi. Adamu faman siwahu minal anbiya tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam wa man siwahu, dan selain Adam minal anbiya, jelas dari para nabi Allah Subhanahu wa taala, tahta liwa'i yaumal qiyamah, besok di bawah kepemimpinanku. Mereka adalah di bawah pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu di bawah pimpinan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi seluruhnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, pemimpinnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama berdasarkan hadis ini bahwasanya Adam juga seorang nabi, jelas ada hadisnya. Kemudian dalam hadis bab syafaat tentang bahwasanya manusia mengatakan kepada Nabi Nuh pada waktu itu belum ada putusan,
Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, anta awwalur rusulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah. Artinya orang yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi ketika terjadi kekufuran. Kan kalau sebelumnya kan nggak ada kekufuran. Nabi Adam alaihi salam itu nggak ada kekufuran, semua muslim. Kalau berbuat dosa iya. Kalau berbuat dosa memang ada. Habil dengan Qabil, tapi kekufuran nggak ada sampai meninggalnya Nabi Idris alaihissalam. Setelah Nabi Idris kemudian Nabi Nuh. Ketika itu timbul kekufuran. Itu makanya setelah terjadi kekufuran maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam ke muka bumi ini untuk memberikan kabar bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, yang berhak untuk disembah. Faham ya? Jadi syafaat utma, syafaat yang agung itu terkhususkan kepada baginda. Kemudian makhluk itu setelah datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kata Nabi Nuh, analastu ahlan lidzalik. Jadi bukan saya yang dimaksud itu. Kata Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya bukan dia yang berhak untuk mensyafaati, memberikan putusan kepada makhluk apa yang diperbuat setelahnya. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, semua mengatakan begitu. Saya bukan orangnya. Kemudian datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya memang yang berhak. Saya memang yang berhak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu, katanya irfa sal qata. Jadi angkatlah kepalamu dari sujud, kemudian mintalah maka kamu akan dikabulkan. Kemudian baru setelah itu diputuskan apa langkah selanjutnya bagi umat-umat semuanya dari terik matahari. Itu namanya syafaat uzma, syafaat yang agung, dan itu tertentu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat yang syafaat tersebut itu tidak khusus kepada baginda Nabi. Malaikat bisa memberikan syafaat. Kemudian para nabi-nabi yang lain memberikan syafaat. Dan syafaat ini ada kalanya syafaat inqadh, artinya syafaat yang menyelamatkan orang tersebut dari api neraka, sama sekali tidak dimasukkan neraka. Dan ada syafaat mengurangi masa. Ada syafaat mengurangi masa di mana dia berhak untuk menerima siksaan. Katakan si fulan, si A, si Zaid ini berhak untuk menerima siksaan selama 1000 tahun. Tapi karena adanya syafaat tersebut, maka dia jadi berkurang dari 100 tahun. Kan lumayan. Kan lumayan. Nah, perlu diketahui bahwasanya siksaan di neraka itu tidak akan berkurang sama sekali, tidak akan ringan. Jadi kalau derajat panas itu 2000 derajat, itu tidak akan menjadi 1000. Kalau berkurang masa, iya. Paham ya? Kalau berkurang masa, bedakan antara ringan dengan kurang masa. Kalau berkurang masa dari 1000 menjadi 200, iya. Tapi siksaan yang diterima oleh orang-orang di situ, terutama orang kafir, itu tidak akan diringankan. Sekali 2000 derajat umpamanya panasnya, maka tidak akan menjadi 1000, 100 dan lain sebagainya. Paham ya? Tapi memang ada siksaan terusus bagi orang kafir, itu tingkat-tingkatan memang benar. Makanya orang yang hidupnya umpamanya hidupnya tidak Islam, mati dalam keadaan bukan Islam, ditambah lagi menghalangi orang lain dari masuk Islam, tingkat dari siksanya akan berbeda dengan sekedar orang tersebut bukan Islam. Paham nggak kira-kira?
Beda. Meskipun sama-sama selamanya. Makanya para ulama mengatakan dosa atau siksa yang akan diderita oleh orang kafir yang paling ringan bukan berarti tadinya dasar kemudian diringankan, bukan. Yang paling ringan itu adalah contoh yang akan diterima oleh kerabat Nabi. Dia karena kafir, bukan masuk Islam. Katanya siksaan tersebut bara api akan ditaruh di telapak kakinya, dengan itu akan mendidih otaknya, dan itu selamanya. Itu paling ringan. Coba bayangkan. Na'udzubillah. Semoga kita diselamatkan dari api neraka. Paling ringan itu bara api akan ditaruh di telapak kakinya, dengan itu nanti otaknya akan mendidih, dan itu selamanya. Paling ringan itu, dan tidak akan diringankan. Dibedakannya karena ini berhubungan dengan akidah. Tidak boleh mengatakan siksa orang kafir itu akan diringankan di akhirat, maksudnya. Karena berdasarkan ayat Al-Quran tidak boleh, karena perkataan ulama dalam kitab ini bahwasanya dosa orang ini karena pernah berjasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia meskipun bukan muslim maka dia akan diringankan. Enggak, karena jelas Al-Qur'annya wala yukhaffafu anhum min adzabiha, wala yukhaffafu anhum, dan siksa Allah tidak akan diringankan kepada mereka yang mati dalam keadaan bukan muslim. Jadi bedakan antara syafaat, dan ini khusus kepada orang muslim. Syafaat ini untuk orang muslim. Kemudian antara tingkatan ringannya siksa bagi orang kafir. Ingat, meskipun paling ringan siksa orang kafir itu contohnya tadi, yaitu bara api akan ditaruh di telapak kaki, dengan itu nanti otaknya akan mendidih. Ini otak, bukan air. Ini otak yang mendidih. Dan itu selamanya, ila abadil abad, tidak ada batasannya. Makanya waktu yang sesingkat ini di dunia itu dipergunakan untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Faham kira-kira? Jadi itu syafaat Nabi SAW khusus hanya untuk orang muslim. Dan syafaat ini selain syafaatul uzma tadi, itu ada syafaat inqadh, yaitu menyelamatkan orang dari neraka, tidak disiksa sama sekali. Ada kalanya syafaat yaitu mengurangi masa. Kemudian al-jannah. Kemudian yang dibawa oleh Nabi SAW juga surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Amin. Dan kenikmatan surga ya tidak tergambarkan di dunia. Di antaranya nikmat yang umum itu adalah semuanya orang nanti itu sehat semua, tidak ada yang sakit. Dan hati kita di dunia ini itu seperti hati satu orang. Artinya apa? Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa hasud, nggak ada. Karena semuanya sama. Itu nikmat yang umum. Kemudian mereka hidup selamanya, tidak akan mati. Dan mereka di surga semuanya, meskipun ketika di dunia itu mati dalam keadaan, maksudnya dia masih muda ataupun masih kecil, mereka di surga nanti itu nanti umurnya sekitar 33 tahun. Dan bentuk mereka itu kayak seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diceritakan bahwasanya panjangnya atau tingginya itu kurang lebih sab'una dhira'an, 70 dhira' hasta, 70 hasta, 30 meteran. Lebarnya itu sab'a,
Iya, 7 dhira, kurang lebih 3 meter. Itu semuanya akan didapatkan oleh orang muslim. Dan ada nikmat yang khusus. Nikmat khusus. Dan itu tidak tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, "Uiddat li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Jadi akan disiapkan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang pilihan Allah, nikmat yang tidak pernah dibayangkan. Tidak pernah mata itu melihatnya. Tidak pernah. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun. Jadi tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Seberapa ukurannya, apa bentuknya, itu adalah nikmat-nikmat yang di surga yang khusus yang disediakan Allah kepada umat-umat pilihan. Kalau umat yang umum artinya semua penduduk surga baik yang khusus atau tidak akan mendapatkannya itu tadi. Jadi dia akan hidup selamanya. Dia tidak akan tua, tidak akan sakit selamanya. Itu yang umum. Kemudian ar-ru'yah, melihat zat Allah, dan ini juga nikmat yang paling besar yang akan diterima oleh orang mukmin dengan mata kepala di akhirat kelak, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa tempat dan tanpa arah, yakni tidak seperti terlihatnya makhluk dan kekekalan di surga. Jadi ini yang harus diperhatikan. Salah satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin adalah melihat Allah. Kita, semoga kita termasuk penduduk surga, amin. Orang mukmin itu melihat Allah itu dengan kepalanya, dengan mata kepalanya. Bukan dengan hatinya maksudnya, dengan mata kepalanya. Dan Allah yang dilihat itu bukan berarti di surga. Paham ya? Seperti kita meyakini di dunia Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah tidak disifati dengan sifat makhluknya. Salah satu sifat makhluknya adalah berhadapan-hadapan. Begitu juga di surga nanti. Kita yang di surga, orang mukmin yang di surga itu akan melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa disifati sifat makhluknya. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang sok bisa memahami hadis. Dalam hadis itu ada menceritakan begini, innakum satarawna rabbakum, diriwayatkan oleh yang Muslim. Dan ini contoh orang yang tidak mengerti akidah, tidak belajar ilmu agama. Katanya apa? Dalam hadis riwayat Muslim itu benar memang ada di Muslim, tapi artinya bukan seperti yang mereka katakan. Katanya, innakum sesungguhnya kalian satarawna rabbakum, akan melihat Tuhan kalian. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Laisa kama tarawna al-qamara lailatal badri, seperti halnya kalian melihat bulan purnama melihat bulan ketika bulan purnama. Saya ulangi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri, seperti halnya kalian, kata mereka, melihat bulan di bulan purnama. Artinya kata mereka, Allah itu seperti bulan. Karena berdasarkan hadis ini. Padahal artinya bukan begitu. Artinya adalah menyerupakan penglihatan dengan penglihatan, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis setelahnya.
Karena di situ ada hadis la tadhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Seandainya disifati dengan sifat makhluknya bertempat seperti bulan, niscaya mereka akan berdesak-desakan. Niscaya mereka akan berdesak-desakan. Kata ulama, ini adalah tasbihur ru'yah birru'yah. Menyerupakan penglihatan dengan penglihatan, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan menyerupakan bulan dengan Allah, bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan, tapi menyerupakan penglihatan. Artinya seperti halnya kita tidak ragu tentang bahwasanya yang kita lihat itu adalah bulan. Memang hakikatnya itu adalah bulan. Kenapa? Karena pada waktu itu bulan purnama. Begitu juga ketika kita itu melihat Allah, tidak ragu bahwasanya yang dilihat itu adalah Allah. Faham nggak? Itu. Jadi itu bukan artinya menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat, tapi menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Tidak ada keraguan bahwasanya yang dilihat itu memang benar-benar bulan, karena nggak ada mega, nggak ada awan sama sekali. Kita tidak ragu, yakin bahwasanya yang dilihat itu adalah bulan. Begitu juga ketika orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kegunaan kita itu memaham dari akidah. Supaya apa? Supaya nanti kita itu tidak dibohongin oleh orang lain. Orang-orang yang sosok mengerti hadis, orang-orang yang sosok mengerti Al-Quran, mengartikan Al-Quran, nggak pernah berguru, nggak ada sanad sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kegunaannya kita mengerti. Jadi betapa pentingnya kita itu belajar akidah, karena itulah kunci supaya kita itu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah dan kekekalan di surga dan neraka. Jadi termasuk yang diberitakan oleh Nabi SAW, penduduk surga itu nanti kekal di surga, dan penduduk neraka akan kekal di neraka. Berarti apa? Berarti surga, neraka juga kekal. Masa ada penduduk surga kekal tapi surga dan nerakanya, atau nerakanya fitnah? Kan enggak. Berarti surga dan nerakanya itu sama-sama kekal, karena dikekalkan oleh Allah. Tidak seperti pendapat sebagian orang yang mengatakan neraka itu nanti akan sirna. Kenapa kata dia? Ini al-yak bi rahmatillah. Ini sesuai dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu, dengan cara, kata mereka, itu membinasakan neraka. Kata mereka, tidak, neraka itu kekal selamanya. Neraka, kemudian surga, itu semuanya kekal. Penduduk surga, penduduk neraka, itu semuanya kekal, ada di tempat masing-masing. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini atau pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipaham, semoga bisa ditanamkan kepada anak-anak didik kita, masyarakat lainnya, orang tua dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, untuk